Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abah Ali. Kita akan mengungkap sebuah misteri di mana masyarakat banyak menceritakan di lokasi ini terjadinya pembunuhan dilakukan saat zaman penjajahan Belanda, di mana ada seorang perampok yang cukup lumayan ganas dan dibunuh oleh kolonial Belanda. Konon dikabarkan perampok ini mempunyai satu kekuatan ilmu yang cukup lumayan disegani oleh para antek-antek kolonial Belanda. Di sini lokasi di mana mayat dikuburkan, dan masyarakat sekitar cerita dari mulut ke mulut, bahkan sampai saat ini sering diceritakan bahwa banyak sekali yang menjumpai sosok makhluk itu. Jenis makhluk ini tidak berkepala karena memang terjadinya pembunuhan di kala itu. Leher dipenggal, kemudian kepalanya dibuang terpisah cukup jauh. Nanti kita akan membuka tabir. Kita akan membuktikan bahwa apa benar sosok makhluk ini nyata adanya sesuai dengan yang diceritakan oleh masyarakat sekitar. Coba akan kita telusuri lokasi di mana mayat itu dipendam. Ini kita telah memasuki area pemakaman umum yang cukup luas. Dari sini lumayan agak jauh, di mana mayat itu dibenamkan pada waktu itu. Ini area sebelah kiri saya, termasuk pemakaman, karena jalan ini memotong kedua belah makam. Ini persis berada di tengah-tengah pemakaman umum. Di sini diceritakan pada waktu itu perampok itu mempunyai ilmu yang dipanggil dengan ilmu rawa rontek. Orang dikabarkan kelemahan dari ilmu tersebut, karena jika memang dia akan dibunuh, maka badan serta kepalanya memang harus dipisahkan atau dikuburkan, dijauhkan jaraknya antara badan dengan kepala. Ini area sini di mana mayat tersebut dikuburkan. Coba akan kita pemakaman ini telah bertumpuk sehingga kita sulit mengenali di mana mayat itu dikuburkan.
ada satu buah pohon beringin yang cukup besar. Sini lokasinya. Sini ada pohon asam. Nah, inilah dimana sosok laki-laki yang pernah dibunuh secara sadis dan kepalanya dipisahkan. Saya merasakan ada sosok lain yang memperhatikan sebelah kanan saya. Itu ada sosok perempuan. Sosok perempuan. Ini lokasinya di sini. Tadi sosok perempuan itu memperhatikan di area sekitar ini, dan satu anak kecil perempuan itu menggendong satu balita atau bayi. Perempuan itu menggunakan kain panjang, kain untuk menggendong sosok anak kecil. Nah, di sini sosok perempuan itu persis menggendong anak kecil di area sekitar ini. Nah, ini juga saya bisa lihat ini ada satu buah pemakaman kecil. Mungkin sosok balita yang dimakamkan di sini. Tadi sosok wanita tersebut berdiri persis di sini sedang menggendong anak kecil. Kita akan kembali ke makam di mana kita memang bertujuan untuk mengeksplor atau mengetahui di mana ada sosok makhluk tanpa kepala. Memang makhluk ini berpakaian serba hitam, boleh dibilang seperti juara pada waktu zaman itu. Sosok ini ketika semasa hidup memang dia seorang perampok besar, sering sekali melakukan pembantaian terhadap para antek-antek kolonial Belanda, dan sering sekali melakukan pelecehan terhadap perempuan di mana suaminya menjadi antek-anteknya Belanda. Ini sosok laki-laki tersebut. Memang sosok ini termasuk dibenci oleh masyarakat sekitar pada zaman itu. Kepala dari sosok laki-laki ini dibuang di satu buah aliran kali, dan kepala tersebut dimasukkan di dalam karung. Kepala itu dihanyutkan di area kali. Bahkan mayat yang dipendam di sini dengan secara sadis jasadnya diseret dari dimana kepala itu dihanyutkan sampai ke tempat ini, kira-kira berjarak 1 kilometer dari dimana lokasi pembantaian pada waktu itu. Saya bisa merasakan sosok jasad ini diseret dari lokasi di mana pembunuhan itu terjadi. Saya melihat sosok ini bercucuran darah keluar menyembur dari tenggorokan yang sudah kerongkongan.
yang sudah dipotong, menjemur cukup deras sekali hingga pakaiannya ini terlumuri oleh darah. Sosok perempuan tadi tidak bergerak dan masih memperhatikan. Saya juga bisa lihat sosok laki-laki tinggi. Ini juga saya bisa melihat ada sosok makhluk kecil dua, bertelinga cukup panjang, bertaring cukup tajam. Ada dua sosok makhluk, wajahnya seperti kelelawar. Boleh dibilang makhluk ini makhluk kerdil. Atau biasa supranatural mengidentikan mereka dengan jin ifrit yang memang bisa diperintah untuk menyakiti orang lain. Saya merasakan aura yang sangat kuat sekali di area lokasi ini. Maka sering sekali masyarakat sekitar menjumpai sosok ini. Ketika di zaman dahulu sering sekali orang menjumpai makhluk tanpa kepala di area jalan ini, karena dulu di sini belum ada jalan beton. Dulu di sini cuma ada jalan setapak menuju area persawahan. Rawa Rontek sering sekali melakukan ritual meminum darah, terutama darah perawan. Maka wajar jika sosok ini ketika masih hidup sering melakukan pembunuhan terhadap perempuan-perempuan yang masih perawan untuk dijadikan tumbal, untuk dijadikan diambil darahnya untuk sosok itu ritual, untuk menambah kekuatan ilmu yang dianutnya.
Inilah lokasi yang sebenarnya di mana sosok makhluk atau orang yang pernah dibunuh. Inilah lokasinya. Karena menurut gambaran pada zaman dahulu lokasi pemakaman ini luas karena tergerus oleh area persawahan pertanian, hingga lokasi pemakaman ini mulai mengecil. Saya bisa rasakan bahwa area pinggir makam ini jaraknya hampir 5 meter dari pinggir sawah ini. Masih pemakaman umum dari pinggir lokasi ini sampai 5 meter, karena memang tangan-tangan yang kurang bertanggung jawab, maka pemakaman ini sekarang agak mengecil. Dan bisa saya gambarkan kenapa makhluk ini tidak berbicara, karena memang kepalanya terpisah cukup jauh. Maka sosok yang kita gali ini sulit untuk menceritakan bagaimana awal kejadian ketika orang ini pada waktu itu terbunuh atau terbunuh dengan secara sadis, bahkan dibantai oleh lebih dari 10 orang. Sosok laki-laki ini yang saya rasakan bahkan lebih dari 20 orang untuk membunuh satu orang yang mempunyai ilmu cukup lumayan tinggi. Inilah di mana lokasi mayat itu dibenamkan. Kita akan lihat ada sosok lain yang sedang berjalan. Kami belum berhenti di sini. Untuk itu, dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa tinggalkan jejak komentarmu. Karena dengan kritik dan saran yang kalian tinggalkan di kolom komentar akan kami jadikan motivasi bagi channel ini untuk bisa lebih baik dari saat ini. Terima kasih.